saja ke algoritma yang pertama, yaitu algoritma FCFS atau FIFO. Ya, yang mana FIFO ini atau FCFS ini adalah sebuah algoritma yang mana ketika proses itu datang maka langsung diproses. Maka ketika data itu datang maka langsung diproses. Nah, ini sangat gampang. Oke, di sini kebetulan saya menggunakan Word ya, karena nggak ada aplikasi lain. Oke, di sini saya akan buatkan soalnya terlebih dahulu. Saya buatkan soal. Yang pertama proses. Yang kedua di sini waktu datangnya, arrival time atau waktu datang ya. Lalu di sini ada lagi lamanya proses, waktu prosesnya, burst time. Saya buat sebuah proses P1 dengan waktu datang pertama 00, banyaknya proses misalnya 20. Lalu yang kedua, proses kedua ini datang ada 2.0. Oke, di sini 5 misalnya. Proses yang ketiga ini datangnya 3.0, banyak prosesnya 3. P4 misalnya. Nah, misalnya kita ambil 4 proses saja ya. Ini waktu datangnya ini 5 misalnya, dengan waktu proses 4. Oke ya. Maaf, ini bukan seperti ini tapi 5.0. Ya, ini nah kita akan membuat atau mencari gancapnya atau apa ya namanya, saya lupa apa namanya ya, gancap ya namanya ya. Oke, kita akan coba gambar chartnya atau gancapnya ya. Ini proses pertama P1 0 waktunya, ini waktunya seharusnya tidak terus juga tidak apa-apa. Burst time-nya 20, P2 5, P3 itu 3, P4 itu burst time-nya 4. Nah, di sini prinsip kerjanya FIFO ini kan tadi sudah dikatakan bahwa prinsip kerjanya yang datang pertama dia akan diproses pertama kali dan tidak dapat diselah hingga selesai. Tidak dapat diselah dengan proses lain hingga selesai. Oke, kita buat gancatnya dulu. Kita buatkan gancat dulu ya. Sambil set tabel aja ya. Kita pakai tabel. Oke. Ini proses pertama, anggap saja proses pertama. Ya. Ini P1. Ini dia berproses dari 0 sampai 20 ya. Nah, dari 0 sampai waktu ke 20 ya, ini ya. Lalu kita masuk ke proses yang kedua. Nah, proses kedua ini P2 nya 5, prosesnya 5, artinya dia dimulai dari 20. Ketika dia dimulai 20, kalau dia prosesnya 5 berarti kan di sini sampai 25 ya. 25 ini proses kedua. Sampai 25. Lalu masuk ke proses yang ketiga. Nah, ini P3. Banyak prosesnya 3. Ya, banyak prosesnya 3. Ini tidak perlu dilihat ya. 3 artinya di sini tambah saja
artinya dia akan berhenti di ke 28 ya. Lalu yang terakhir ini, oke. Ya, di sini proses P4. P4 ini dia proses waktu yang diperlukan 4 milisecond, sehingga akan berhenti di 32 ya, di waktu yang ke-32. Seperti ini, inilah gancatnya. Sangat simpel sekali ya, sangat simpel sekali. Nah, ini gancatnya. Apalagi yang kita akan cari waktu proses ya, waktu proses, waktu tunggu ya, waktu tunggu proses tiap proses ini ya. Kita lihat ini namanya turn around time ya, waktu proses ya, waktu tunggu proses rata-rata. Jadi kita lihat ini P1, waktu tunggunya 0 itu ya, karena memang dia mulainya 0, dia mulai dari 0, berarti kan dia tidak menunggu. P1 itu waktu tunggunya 0. Lalu kita masuk ke P2. P2 waktu tunggunya kita lihat nih, dia berjalan di waktu ke-20, sedangkan dia mulai di 2 seharusnya. Ini kalau kita menggunakan real time ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan real time, dia berarti P2 nya 20 waktu nunggunya, dia nunggu P1 selesai. Tapi kan di sini dia dimulai dari arrival time ke-2. Nah, artinya di sini dia mulai di 20, berarti dia nunggu berapa lama? Ini 20 dikurang 2, maka dapatnya ke 18 milisecond dia nunggu ya. Itu kalau misalnya real time-nya ditulis ya, tapi kalau real time-nya tidak diperlihatkan, berarti dia 20, tetap ke 20. Lalu kita masuk ke proses 3, P3 kita lihat P3 ini dia mulai di 25, yang seharusnya dia mulai di 3 ya, dia mulai di 3 milisecond, tapi dia baru berjalan di 25 milisecond. Nah, jadi seperti ini, berarti 25 dikurang 3, maka dia menunggu sekitar 22 milisecond. Lalu P4, nah, kita lihat proses 4. P4 kita lihat nih, seharusnya dia berjalan di waktu yang kelima, tapi di sini dia mulai di waktu yang ke 28 milisecond. Artinya di sini 28 milisecond dikurang dengan 5, sehingga waktu yang tunggu, waktu dia menunggu itu sekitar 23 milisecond. Oke. Ya. Oh, kok 23? Salah nih. Ya, 23 milisecond. Nah, ini turnaround time. Lalu kita akan mencari waktu rata-rata. Waktu rata-rata berarti average waiting time. Waktu rata-ratanya kita lihat. Waktu rata-rata, waktu tunggu rata-rata ya. Ini kita lihat nih. Dari sini turnaround time kita lihat 0, P1, P2,
tambah P2. Nah, P1 tambah P2 tambah ini rumusnya ya. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dibagi banyaknya proses. 4 ya, 4 karena banyaknya proses. Banyak proses. Oke, di sini artinya gimana nih? Waktunya gimana? Waktu tunggunya. P1 ini 0 waktu tunggunya, tambah P2 18. P3 itu 22 milisecond, P4 23. Maka dibagi 4. Berarti hasilnya adalah sini berapa ini hasilnya? 22 tambah 23 45 53 ya. 53 dibagi 4. Benar ya? Kalau tidak salah 53 dibagi 4. Ini 45 50 ya 53 ya. Ya 53 di sini. Di sini aja sudah 40. Bukan 53 tapi 63. 63 dibagi 63. Silahkan nanti tinggal ini dapatnya berapa ini? Sama dengan berapa ini? Silahkan dihitung sendiri. 23 tambah ini saya sudah 40 63 ya, betul 63 ya. Jadi ini untuk first algoritma FCFS seperti itu. Nah sekarang kita berlanjut ke algoritma. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu algoritma SJF ya, atau sort test. Artinya sort test seperti ini ya. Job first. Oke, di sini dalam algoritma ini terdapat dua jenis ya. Yang pertama ini yang non preemptive. Ini yang non preemptive, dan yang kedua preemptive. Oke, yang preemptive. Oke, saya akan coba jelaskan dulu yang non preemptive ya. Yang non preemptive artinya seperti ini. Kalau yang non preemptive, maka ketika data sedang diproses, maka dia tidak dapat disela walaupun burst time-nya kecil ya, atau sedikit ya, ini ya seperti itu. Tapi kalau yang preemptive, dia dapat disela ketika burst time-nya lebih kecil daripada yang diproses. Nah gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang preemptive ini ketika dia sudah berproses, maka dia tidak dapat disela oleh proses lain, walaupun proses lain itu sudah ready dan memiliki burst time yang sedikit atau kecil. Tapi kalau yang preemptive itu kebalikannya, bahwa dia proses tersebut bisa disela apabila dia memiliki burst time yang lebih kecil daripada burst time pada proses yang sedang dilakukan. Oke, jelas ya? Maka saya akan coba dengan yang ini tadi, dengan soal yang sama ya. Dengan soal yang sama ini, kita ambil gancatnya dulu. Nah, kita lihat ini burst time-nya lebih besar dibandingkan yang lain. Tapi arrival time-nya dia dilakukan awal pertama. Ya. Oke, kita lihat
P1 ini sama seperti tadi ya. Kalau P1 sama seperti tadi berarti dari 0 sampai 20. Nah, dari 0 sampai ke 20. Lalu kita lihat nih, sampai 20 ya, berarti arrival time-nya sudah terlewat semua. Proses kedua seharusnya ada proses kedua di sini, tapi tidak bisa dilakukan karena yang non preemptive ketika dia sedang diproses dia tidak bisa disela dengan proses lain walaupun proses itu memiliki burst time yang lebih kecil, gitu ya. Nah di sini sudah dilewati semua karena di sini 20 nilainya, sehingga kita lihat nih setelah P1 ini yang mau jalan P2 ya, karena dia seharusnya sudah menunggu lama gini ya. Namun kita lihat yang pertama kali kita lihat burst time-nya dulu, mana yang lebih kecil. Kalau burst time-nya kecil, lihat arrival time. Kalau misalnya arrival time memang belum dilewati, kalau sudah dilewati semua seperti ini nggak perlu kita lihat lagi yang ini, kita lihat yang burst time-in aja. P1 seharusnya dia P2 proses ya, karena dia arrival time-nya di 2 dan ini sudah lewat, ini udah P20. Oke, ketika dia sedang berjalan, mau berjalan, maka lihat P3 juga sudah dilewati. P3 sudah dilewati dan ini burst time-nya 3, sehingga 5 diabaikan dulu. Dia akan proses 3. Lalu kita lihat P4 ini juga sudah dilewati karena sini 20, sudah sampai 20, sedangkan ini berjalan pada milisecond yang kelima gitu. Ya, tapi kita lihat di sini burst time-nya 4, sedangkan yang paling kecil P3 ini dengan burst time 3, sehingga yang akan diproses terlebih dahulu adalah P3. Ini kita nggak tahu P berapa, ini kita tutup dulu. P3 berarti P3 ini sampai 23. Ini sudah. Oke, ini saya kasih ini ya warna yang berbeda. Ini sudah selesai. Nah kita lihat ini sekarang P2 dan P4 ini yang belum berproses. Kita lihat lagi, ini sama-sama sudah dilewati ya, ini 2 dan ini 5, sedangkan ini sudah sampai 23 milisecond ya, sehingga kita tidak lihat ini lagi, tapi ngeliat ini, kita bandingkan mana burst time yang lebih kecil. Rupanya P4 lebih kecil dibandingkan P2, maka P4 akan diproses terlebih dahulu. P4 ini 4 burst time-nya, berarti di sini 27 ya. Oke, dan yang terakhir ini baru P2 dengan proses 5, jadi 27 tambah 5, 32, dan ini selalu sama dengan yang tadi ya, tidak boleh berbeda. Ini baru P2, tapi format gancetnya sudah berbeda. Oke, sekarang kita cari turnaround time, sama caranya seperti tadi. Kalau P1 sudah jelas dia 0, nah itu P1. Sekarang kita lihat yang P2 P1 sudah, P2 kita lihat P2 nih, P2 nah ini 27 ya. Sedangkan seharusnya P2 dimulai dari 2 milisecond, berarti 27 dikurang 2, sehingga mendapatkan 25 milisecond, waktu ke 25 milisecond. Lalu kita lihat P3 kita lihat nih, P3 dia di 20, sedangkan dia awal mula seharusnya dia di 3, berarti waktu tunggunya 20 dikurang 3, sehingga dapatnya 18. Lalu yang keempat ini P4 kita lihat di sini. Nah mulainya di 23, mulainya ya, waktu mulainya bukan waktu akhir ini, tapi mulainya di 23, seharusnya jadi 5 milisecond. Nah berarti di sini 23 dikurang
5 milisecond, sehingga didapati yaitu 18 juga nih. 18 juga ya. Ya, 18. Oke, ini turnaround time-nya. Nanti kita lihat lagi. Kita coba ini ya, waktu tunggu rata-rata sama seperti tadi. Kalau rumusnya sama semua, waktunya banyaknya proses keseluruhan itu dibagi dengan prosesnya, banyaknya proses, maksudnya turnaround time-nya, banyaknya waktu tunggu per proses itu ditambah dibagi dengan banyaknya proses itu ya. 25 tambah 18 tambah 18, ini hasilnya banyak, ini dibagi 4 sehingga dia mendapatkan berapa milisecond nih. Aduh, udah lewat ini ya. Berapa milisecond? Oke, dapatnya 25, 18 tambah 18 ini 36 banyak lah ya, 36 61 ya, kalau salah 61 ini. Coba saya lihat dulu. 25 18 36 ya 30 60 61 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Silahkan Anda hitung sendiri. Oke. Nah, ini yang primitif. Nah, kita akan coba untuk membahas yang ini yang non primitif ya. Nah, kita bahas yang primitif nanti. Oke, dipahami dulu yang ini. Nanti kita coba untuk masuk ke materi yang primitif, SGF yang primitif. Lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu yang primitif ya, SGF yang primitif. Oke, untuk SGF yang primitif ini yang agak sedikit bukan susah ya, tapi harus teliti. Jadi di sini kalau yang primitif, prinsip kerjanya ketika ada data yang diproses, ketika ada data yang sedang diproses atau sedang ada proses di dalam ini ya, dalam sistem operasi sedang ada proses, tapi ada proses lain yang akan berjalan gitu. Di arrival time yang dilewati, ketika dilewati ada yang proses sedang berjalan, maka proses yang lama akan di stop terlebih dahulu, akan membandingkan burst time-nya mana yang lebih kecil. Artinya begini, jika ada proses yang sedang berjalan, lalu ada proses lagi yang akan berjalan dan mengantri untuk berjalan, maka proses yang lama boleh dihentikan terlebih dahulu dan melihat burst time-nya. Jika burst time proses yang lama itu lebih kecil dibandingkan proses yang akan berjalan ini, yang mau berjalan, yang ngantri ini, maka proses yang pertama itu tetap dilanjutkan. Tapi kalau burst time-nya lebih kecil proses yang mau berjalan dibandingkan yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan dan diganti dengan yang baru. Seperti itu. Nah, kita langsung saja kita lihat sini. Dengan soal yang sama juga nanti ya. Kita lihat proses pertama ini dimulai dari 0. Banyaknya 20. Oke. Jadi pasti yang pertama pasti P1 semua. Kenapa? Karena dia dimulai dari 0. Berarti P1 ya. P1 kita lihat prosesnya sampai 20. Oke, dari 0 sampai 20, seharusnya sampai 20, tapi di 2 itu berhenti dulu. Karena apa? Karena ada proses P2 yang akan berproses 2, dia sudah mengantri. Nah, kita lihat nih P1 ini sudah berjalan 2 ya, berarti dikurang 2, sudah 2 berjalan 0, 1, 2 sudah 2 berjalan, maka P1 sudah tinggal 18. Sedangkan P2 itu burst time-nya cuma 5. Kita lihat 18 dengan 5 dibandingkan, rupanya masih besar lah 18, maka
5 ini berproses. Oke, berarti di sini masuk ke P2 berproses. Kita lihat nih, ketika berproses sampai 3 sampai 3 ya, ini ada proses lagi yang sudah mengantri, yaitu P3. P2 ini sudah dikurang 1 karena prosesnya sudah berjalan 1, berarti tinggal 4. Kita lihat nih, P3 ini burst-time-nya 3, jalan di real time yang ke-3. Kita lihat nih, di real time yang ke-3, tapi burst time-nya 3 juga nih. Nah, kita lihat nih, yang sedang berjalan ini P2. P2 sedang berjalan. P2 di sela-sela dia berjalan, rupanya ada yang mau jalan lagi prosesnya, maka dibandingkan lagi burst time-nya. Ini 3, ini 4, berarti masih kecil lah P3, sehingga P3 dijalankan terlebih dahulu. Kita lihat nih, sampai proses ke mana nih? Nah, sampai ke 5 ya, sampai ke 5 rupanya mau berjalan lagi, ada yang mau berjalan lagi, itu P4. Kita lihat nih, ini P3 ini sudah berjalan 2 ya, 3 sampai 5 berarti kan ada 2 yang jalan, udah berjalan 2, sehingga tinggal 1. Kita lihat nih, ada proses yang mau berjalan lagi di waktu yang ke-5, yaitu P4. Kita lihat P4 ini 4, sedangkan P5 P3 ini cuman 1, maka nggak bisa, berarti harus dijalankan terlebih dahulu. Tetap dia berjalan P3 berjalan lagi, kenapa? Karena dia sudah tinggal 1, sedangkan burst time untuk yang lagi ngantri ini 4. Nah, itu ya, sehingga di sini habislah di proses ke 6. Nah, habis di proses ke 6, berarti sudah habis duluan ya. Oke, nah kita lihat lagi di sini, P2 itu di real time yang kedua, dia sudah lama nunggu ya, ini 4, sedangkan P4 juga burst time-nya 4 dan sudah lewat juga. Mana yang diduluankan? P2, karena dia sudah masuk dalam antriannya sudah lebih awal. Maka di sini kita sisipkan lagi P2 karena dia sudah dari awal ya. Nah, karena tidak ada lagi yang menyetop proses P2, sehingga dia sampai ke 4 ditambah 6 ditambah 4, jadi sampai ke 10, proses ke 10 habis juga ini. Sisalah proses P1 dan P4. Bandingkan burst time-nya, ini 18 sedangkan ini hanya 4, maka P4 akan dijalankan terlebih dahulu. Oke, jalan terlebih dahulu, maka di sini masuklah ke P4. 4 oke, jatuhnya ke 14. Baru kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu ini sudah selesai, tinggal satu proses lagi ya, yaitu P1. berarti sini P1 kita ada 18 karena tidak ada yang menyelah lagi, jadi di sini 18 tambah 14 32. Nah, sama jumlahnya tapi prosesnya berbeda. Oke, sekarang kita akan lihat run time-nya. P1 berapa nih? P1 kita lihat nih ya, sama dengan kita lihat nih P1 0, mulainya di 0 ya, habis semua ya, mulainya di 0, ini 0 juga, berarti masukkan sini 0 kurang 0, terus tambah kita lagi P1 dia muncul di 14. Nah, dia muncul di 14 sedangkan dia berhenti tadi di 2, maka di sini
Jadi kan artinya kan dia menunggu selama ini sampai ke 14 ya, berarti 14 dikurang 2 ya, 14 dikurang 2 ya, berarti di sini tadi kan. Lalu itu sama dengan berapa nih? 12. Oke. P2 sekarang masuk ke P2. P2 kita lihat nih. P2 ini mula dari 2. Oke, P2 dari 2 berarti 2, tapi ini awalnya dia di 2 juga. Artinya di sini 2 dikurang 2 ditambah, karena masih ada P2 ya, dia mulai di 6, berhenti awal dia di 3, berarti 6 dikurang 3, 6 dikurang dengan 3. Nah, ada lagi? Tidak ada lagi, berarti P2 sudah selesai. Dapatnya berapa ini? 3. Sekarang masuk ke P3. Oke, P3 ini dimulai dari nih P3 di 3 ya. P3 dimulai dari 3. Nah, kebetulan ini sama. Dimulai dari 3 juga. Artinya di sini waktu dia jalan dikurang waktu yang sebenarnya harus dijalankan, gitu ya. Ini kan 3 kurang 3 ditambah, nah ini P3 lagi, 5 lagi. Dia berhenti P3 itu di 5. Dia berhenti P3 di 5, tapi dilanjutkan lagi dari 5, berarti 5 kurang 5. Dapatlah ini sama dengan 0. Nah, sekarang P4. P4 kita lihat nih. Dia 10, mulainya di 10. Nah, kita lihat ini P5 nya seharusnya di 5, tapi dia di 10. P4 ini ya. Berarti karena di sini tidak ada lagi, seharusnya ini jadi dia tidak ada lagi ya. Berarti dia di 5, jadi 10 dikurang 5. 10 dikurang 5. Maka dapatlah 5. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat waktu tunggu rata-ratanya berapa? P1 12 ditambah dengan 3 ditambah 0 ditambah 5. Ya, hasilnya adalah dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan berapa nih? 12 tambah 8. 20 dibagi dengan 4. 20 bagi 4 dapatnya 5 milisecond. 5 ya. Jadi di antara ketiga algoritma tadi yang SGI preemptive itu lebih cepat. Seperti ini ya, intinya begitu. Nah, lebih cepat. Oke, ada satu lagi algoritma yang mau saya bahas di sini, yaitu round robin. Bagaimana pembahasannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang round robin. Oke, kita masuk ke algoritma yang selanjutnya, yaitu round robin. Nah, di dalam algoritma round robin ini jumlah prosesnya itu sudah ditentukan per proses. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 itu sudah ditentukan. Prosesnya pertama dia harus berjalan berapa. Nah, ini dikatakan yang sini ada kuantumnya. Nah, kuantum ini waktu lamanya proses ini sudah ditentukan 4. Mau dia sebesar apa prosesnya, mau sekecil apa prosesnya, itu maksimal dia mengadakannya 4 milisecond. Oke, kita langsung masuk ke gancatnya ya. Gancatnya dulu. Kita masuk ke gancatnya nih saya. Masuk gancatnya kita lihat P1. Ini P1 duluan ya kan, walaupun dia lebih besar tapi di P1 duluan. Ini nggak bakal berubah selalu seperti ini. P1 dia berproses dari
0 sampai 4. Nah, berarti sini P1 ini sudah tinggal sisa 16. Lalu masuk ke P2. Ini tidak ada P2. P2 ini berjalan 4 lagi. Nanti sampai 8. Sampai 8 maka ini tinggal 1. Nah, ini P3. P3. Nah, maksimal berjalan 4 tapi dia hanya ada 3. Maka di sini kasih 3. 11 ya. 11 berarti sini 0 ya. Tidak sudah selesai. Oke, P3. Lalu kita masuk ke P4. P4 kita lihat nih. P4 dia berjalan 4 berarti sampai 15. Tapi di sini 4 juga berarti 0. Berarti di sini dimerahkan. Lalu sini lagi kita lihat lagi yang P1. Nah, dia selalu P1 ya, maaf. P1 kita lihat di sini berjalan lagi 4 P1 berarti 19. Maka di sini sudah jadi 12 ya. Udah ada 12. Nah, di sini P1, P2. Nah, P2 dia maksimal jalan 4. Cuman di sini dia tinggal 1. Maka di sini 20. Ini 0. Udah selesai juga ini. Udah selesai. Maka masuk lagi ke P1. P1. Nah, P1 ini kita lihat dia berjalan 4 jadi 4. Maka di sini udah tinggal berapa ini? 18. Nah, karena nggak ada lagi yang berjalan cuma P1, maka dia P1 saja yang berjalan. Di sini P1 lagi. Nah, P1 ini kita lihat 18. Udah berjalan 4 lagi. 18 ya. 8, maaf. Berarti 28. Nah, 28 ini tinggal sudah berjalan tinggal 4. Baru P1 lagi 4. Berarti sini 32. Dan ini selalu sama ya proses ini, jadi tinggal 0. Ya, sudah selesai juga ya. Jadi gancatnya berbeda-beda. Dengan yang tadi sangat beda sekali seperti ini ya. Nah, sekarang untuk melakukannya dulu. Rata-ratanya sama seperti tadi rata-ratanya. Kalau P1 ini karena dia dimulai dari 0, ini 0 juga berarti 0 kurang 0 plus P1 lagi 15 nih, dia berakhir di 4 tadi. 15 dia berhenti di 4, berarti 15 kurang 4. 15 dikurang 4. Nah, lagi P1 lagi plus kita lihat P1 lagi, ini 20 nih, berarti awal jadi 19. Tidak nunggu 1 ya, berarti 20 dikurang 19. Tambah lagi, kita lihat ini P1 lagi nih 24. P1 berarti 24 juga, ini 24 bagi kurang 24 no? Tidak ada tuh waktu tumbuhnya ya. Iya, 24 kurang 24 plus lagi 24 tadi ya, berarti 28 dikurang 28 dikurang 28. Jadi hasilnya adalah 12 ya, tambah ini ya 12 P1 ini masih P1. P2 kita lihat P2 4 mulai di 4, ini P2 juga berarti 4 dikurang 2, 4 dikurang dengan 2 tambah di 4 ya, jadi mulai proses di lancatnya 4, tapi di sini dia 2, ini 4 dikurang 2. P2 lagi 19, ini dia berhenti terakhir di 8, jadi 19 kurang 8, 19 kurang
8 plus, oh enggak lagi, sudah 2 aja ya. Jadi hasilnya berapa ini? Di 2, di sini 11, 13 jadi ya. Oke, sekarang ke P3 kita lihat nih, P3 dia proses di 8, sedangkan ini dia seharusnya di 3, tapi 8 dia mulai, berarti kan 8 dikurang 3, 8 dikurang 3, hasilnya berapa? Hasilnya gabungan dapatnya 5. Sekarang masuk ke P4 kita lihat nih. Oke, P4 kita lihat nih, P4 dia bolehnya berjalan di 11 ya, seharusnya dia berjalan di 5. Berarti kan dia nunggu 11 dikurang 5, dapatnya 11 dikurang 5 dapatnya 6 ya. Nah, seperti ini. Ini turnaround time masing-masing proses. Sekarang oke, sudah selesai seperti ini. Baru kita yang